Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fahra Jumeri Padi dari Prodi TRKJ. Untuk kegiatan pada video kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana caranya mensubnet IP menggunakan metode VLSN. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Baik, konten yang ada di video kali ini ada subnetting, VLSN, dan juga contohnya. Apa itu subnetting? Sesuai dengan namanya, subnetting adalah proses membagi satu jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil yang dikenal sebagai subnet. Tujuan utama subnetting adalah untuk membantu mengurangi kemacetan jaringan dan meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan ruang alamat jaringan yang relatif kecil yang tersedia, terutama di IPv4. IPv4 di sini maksudnya adalah versi dari IP ya teman-teman. Nah, ini adalah dari contoh fungsi subnetting. Yang awal tidak ada alamat, kita kasih alamat, kemudian kita bagi lagi alamat itu agar tidak mengalami kemacetan. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu VLSM atau Variable Length Subnet Masking. VLSM adalah singkatan dari Variable Length Subnet Max yang merupakan teknik jaringan komputer untuk membagi jaringan IP menjadi subnet-subnet dengan subnet max yang berbeda. VLSM merupakan pengembangan dari mekanisme subnetting yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemetaan IP terhadap user. Berikut ini adalah gambar contoh dari metode VLSM. Bisa Anda lihat. Di sini mereka membagi beberapa IP ya teman-teman. Nah, yang ini adalah manfaat-manfaat dari PLSM. Yang pertama, tentu saja untuk menghemat IP. Yang kedua, menggunakan ruang alamat yang tersedia dengan lebih efisien. Yang ketiga, mengurangi pemborosan IP dan mengurangi kemacetan. Nah, baik. Di sini ada sebuah studi kasus yang akan saya bacakan. Sebuah perusahaan swasta memiliki 5 divisi yang masing-masing. Satu, divisi HRD membutuhkan 14 user, divisi marketing membutuhkan 28 user, divisi finansial membutuhkan 18 user, divisi teknisi gangguan membutuhkan 90 user, divisi operator dan administrasi membutuhkan 20 user. Setelah itu, desain IP address jaringan tersebut dengan menggunakan metode VLSM. Untuk IP yang saya pakai di sini adalah IP default dengan 192.168.4.0. Nah, baik teman-teman, di sini ada untuk mengetahui kelas-kelas IP ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk kelas IP kelas D. Untuk kelas IP kelas D diawali biasanya dengan 192 sampai 233, yang dimana ini adalah awalannya. Bisa kita lihat yang di slide sebelumnya itu, 192 merupakan awalan dari nih oktetnya, oktet IP ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini, setiap oktet itu mengandung 8 bits. Jika ditotalkan semuanya menjadi 32 bits. Hal yang pertama kita perlu lakukan adalah mengurutkan dari user yang paling membutuhkan, divisi user yang paling membutuhkan, yang paling banyak ya, intinya kita urutkan paling banyak. Ingat di VLSM kita memerlukan urutan yang paling banyak ya teman-teman. Setelah saya urutkan, divisi teknisi menjadi nomor 1 karena dia akan memerlukan 90, marketing 28, operator ini administrasi 20, divisi finansial 18, divisi HRD 14. Hal yang pertama kita perlu lakukan adalah yaitu mencari hostnya.
Untuk mencari host yaitu 2Y. Sorry kalau misalnya jelek, 2Y dikurang 2. Ya, sepertinya intinya seperti inilah. 2Y di sini maksudnya 2 pangkat ya, sorry kalau misalnya kurang jelas. 2Y di sini maksudnya adalah pangkat. Jadi kita cari pangkat berapa yang mendekati 90 atau yang lebih sedikit daripada 90. Jangan yang kurang daripada 90. Karena kenapa? Karena jika misalnya di dunia nyata itu sendiri, tidak mungkin misalnya satu orang itu punya IP satu. Mungkin cuman biasa di dunia nyata pasti satu orang itu kemungkinan mempunyai membutuhkan tiga. Jadi kita cari yang paling mendekati cuman lebih banyak. Baik, mendekati yaitu 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 128 dikurang 2 yaitu 126. Kenapa jadi 2 pangkat 7? Kita bisa lihat di sini. Kenapa jadi 2 pangkat 7? Paling terakhirnya yaitu 2 pangkat 6. Kenapa jadi 2 pangkat 8? Karena di slide sebelumnya kita sudah bisa lihat bahwa jika misalnya ini ditotalkan semua, itu hasilnya 25,5 subnet max-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk bitnya ini totalnya semua tadi sudah kita lihatkan sendiri yaitu 32. Terus jika misalnya dipecahkan lagi dipecahkan beberapa oktav menjadi 8 bit. Jadi seperti itu. Nah, di sini adalah 2 pangkat 7 ya tadi teman-teman. Karena mendekati tadi dikurang 2, 128 dikurang 2 sama dengan 126. Nah, untuk mencari network ini mencarinya ini 8 bit ini 8 bit ini dikurang sama dengan pangkat host yang kita butuhkan tadi. Jadi di sini jadi di sini 8, sorry ya kalau jelek ya teman-teman. Kalau di sini 8 dikurang 7. Maka dapatlah hasilnya 1. Nih. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Seperti itu untuk mencari network. Setelah itu kita mencari broadcast-nya teman-teman. Broadcast itu selalu 25,6 dikurang. Untuk broadcast itu selalu 25,6 dikurang. Dikurang berapa? Dikurangnya itu kita mencarinya mulai sini teman-teman. Kita mulai sini untuk mencari broadcast itu. Nih. Mulai 128 dan seterusnya ya untuk mencari broadcast. Jadi 2 pangkat 1 itu intinya 2 pangkat 1 itu maksudnya adalah digit atau biner yang kita pakai di sini. Nih, kelihatan ini nih. Nih, yang saya tandain. Jadi jika misalnya di sini 1, di sini belakangnya pasti 0,0000000, maka 2 2 pangkat satunya itu adalah 128, teman-teman. Intinya yang yang biner yang saya pakai gitu, biner yang saya pakai yaitu adalah 1. Satunya berapa? Yaitu 128. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya 256 dikurang 128 sama dengan 128. Jadi, kenapa jadi ini 0? Karena ini paling awal ya, teman-teman. Jadi paling awal jadi dia 0, 0,128. Jadi kita mainnya di sini 0 sampai 128. Setelah itu kita lanjut ke divisi marketing. Ingat, kita harus mencari pangkat yang mendekati ya teman-teman, lebih dan mendekati ya. Kita lihat di sini, 2 pangkatnya dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 2. Nah, karena ini 28 yang mendekati 28 lebih yaitu
2 pangkat 5 yaitu 32. Nah, ini 32 nih. Sorry. Ini 32. Jadi 32 dikurang 2 sama dengan 30. Setelah itu 8 bit tadi, 8 bit ingat, 8 bit dikurang ini teman-teman, 5 ini. Dikurang 5. Dikurang pangkat host yang kita perlukan tadi untuk user itu. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nih, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Seperti itu teman-teman. Lanjut, berarti kita memakainya di sini 8 biner ya. 8 biner. Maksudnya 8 bukan, maksudnya sorry 3 biner ya teman-teman. Kita memakainya 3 biner ini. Kita coret ini 1, di sini 2, di sini 3. Jadi di belakang ini 00000 ya teman-teman. Jadi setelah kita mulai sini kita tambahkan 3 kali. Karena kenapa? Karena di sininya 3. Ini nih. Jadi 128 ditambah 64 ditambah 32. Hasilnya yaitu 224. 256 dikurang 224 sama dengan 32. Nah, seperti itu teman-teman. Terus 32 ini nanti akan kita tambahkan dengan hasil dari yang pertama. Berapa? Yaitu 128, teman-teman. 32 ini menjadi 128. 32 ini menjadi 128, maksudnya ini kita tambahkan ya. Kita tambahkan menjadinya 160. Kenapa jadi tambahkan? Karena itu untuk melanjutkan dari hasil IP yang di teknisi ya. Karena tidak mungkin kita mulai dari 0, 0 lagi sampai sudah itu koma 160. Itu tidak mungkin ya teman-teman. Nanti IP-nya itu tumpang tindih karena sudah dipakai dari divisi teknisi seperti itu. Jadi kita lanjutkan nanti. Baik, kita lanjut ke operator dan administrasi, sorry ya teman-teman. Di sini kita mainnya 20 ya. Dibutuhkan dia 20 nih, 20 dia membutuhkan ya. Kita lihat berapa yang mendekati 20 nih. Yaitu 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 dikurang 2 yaitu sama dengan 32 dikurang 2 sama dengan jadinya 30. Jadi kita 8 lagi kan, karena kita makainya 8 ini, 8 dikurang 5 ya teman-teman ya, dikurang 5. Karena kita membutuhkannya 5 tadi kan, jadi sudah terpakai 5 gitu. Jadi hasilnya 3. Pangkat 3 yaitu 8. Di 8. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah itu, di sini 2 pangkat 3. Jadi kita mulainya menghitung 3 kali, mulai dari kiri ya. 128 tambah 64 tambah 32. Jika misalnya di sininya 2 pangkat 4, berarti kita tambahkan lagi tambah 16. Seperti itu teman-teman. Baik, setelah itu kita tambahkan jumlahnya 244, 244, 256 dikurang 244 sama dengan 32. Jadi 32 tadi kita tambahkan lagi. Kita tambahkan ke sini ya teman-teman ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya divisi finansial ya. Divisi finansial.
Untuk divisi finansial juga sama saja karena dia main 18 yang mendekatinya yaitu adalah 3 apa, 32 ya. Nah, kenapa nggak 16 aja? Karena kan mendekati aja, mendekati juga kan? Nggak bisa, kenapa nggak bisa? Karena nanti kurang teman-teman, nanti hasilnya itu kurang. Misalnya kita di sini 16 itu kan nanti kan kurang, 16 dikurang 2 itu berapa nanti? Jadi kurang gitu. Jadi kita cari yang lebih cuman mendekati ya, bukan berarti 18, nanti misalnya 2 pangkat 6 gitu. Nggak mau dia. Itu namanya kelebihan. Kalau kelebihan lagi nanti IP-nya terbuang. Jadi kita cari yang lebih, cuman paling mendekati ya, bukan kurang. Bukan kurang, paling mendekati, bukan. Jadi di sini sama saja ya, seperti yang sebelumnya, karena dia pangkat 5 juga. Nih, karena dia pangkat 5 juga, hasilnya tadi sama aja seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita tinggal nih, tambahkan saja 32 ditambah 92 hasilnya 244. Kita lanjut lagi ke divisi ARD mulai 224 gitu. 224, sorry teman-teman. 224 ya. Nah, kita cari mulai dari hostnya sendiri, yaitu 2Y dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 4. Di sini dia kan memerlukan 14 ya. 2 pangkat 4 yaitu adalah 16. Ya, tanda-tanda ya. Pangkat 4 adalah 16. Nih. Jadi 16 dikurang 2 sama dengan 14. Setelah itu 8 lagi ya. 8 kan 8 bit dikurang 4. Maka 2 pangkat 4 jadinya. 8 kurang 4 kan 4 ya teman-teman ya. 2 pangkat 4 itu 16. Setelah itu kita tambahkan 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16. Maka hasilnya adalah 240. 256 dikurang 240 sama dengan 16. 16 kita tambahkan ke 224. Jadinya sama dengan 240. Seperti itu teman-teman. Kita tambahkan ya. Nih, tambahkan. Seperti itu ya. Nah, jadi kita hasilnya ini mulai dari 0, hasilnya sampai 240 ya totalnya ya. Baik. Selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke apa namanya? Pentabelan ya atau mentabelkan lah. Ya, seperti itulah. Untuk awal-awal kita ulik ke paling awal yang paling besar yaitu teknisi. Teknisi awalnya tadi adalah 0 sampai 100 berapa tadi? 128 ya, teman-teman ya. Baik, kita urutkan mulai dari networknya, yaitu networknya adalah 192.168.4.0 karena tadi kan IP defaultnya sudah saya bilang ya di awal-awal tadi. Setelah itu kita tambah 1 menjadi first host. Setelah itu kita lanjut ke marketing. Marketingnya di sini 128. 128 ini dikurang 1 menjadi broadcast. Broadcastnya 127. Setelah itu menjadi last hostnya 126. Seperti itu, teman-teman. Untuk mencari ini, mencari slash IP, itu caranya 32 dikurang berapa? Dikurang yang bagian kita mencari host tadi. Teknisi tadi kan memerlukan 90 host, yaitu 2 pangkat, ingat saya 2 pangkat 7 ya, 2 pangkat 7. Jadi 32 dikurang 7 sama dengan 25. Seperti itu. Seperti itu ya untuk mencari ini ya, mencari apa namanya? Nih, mencari slashnya. Atau seingat saya ini namanya CDIR ya kayaknya.
Lanjut kita ke marketing tadi, marketing network-nya 128, setelah itu per source-nya 129 karena ditambahkan. Setelah itu kita ke operator, operator tadi 160, setelah itu kita kurang 160 dikurang 159 menjadi broadcast-nya marketing, dikurang lagi menjadi 158. Nah, setelah itu kita lanjut ke operator. Operator di sini ditambah 1 untuk per source-nya 161. Setelah itu kita ke finansial di sini 192 dikurang dikurang 191 dikurang lagi 190 per source-nya. Finansial 193 karena ditambah 1 ya, ditambah 1. Oke. Setelah itu kita HRD di sini 224 ya teman-teman tadi kan ya 224 terus di sini kita kurang 1 223 dikurang lagi 22 setelah itu kita tambah setelah itu kita ini masih IP yang HRD ya teman-teman nanti terus sambung nanti gitu cuman kita sampai sini aja mentabelkannya setelah ini yang 224 IP HRD tadi sampai 240 ya networknya ini ya ah iya 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 ya karena kan tadi 224 sampai 240 ya jadi 240 dikurang 1 239 terus ada itu 38. Jadi seperti itu teman-teman untuk pentabelannya ya. Jika misalnya ada yang kurang paham, silahkan komen di kolom komentar ya. Baik teman-teman, kita next. Baik teman-teman, saya sudah berada di Kisco. Pada video kali ini saya ingin mencontohkan atau mengimplementasikan bagaimana caranya Fish LSM. Jadi saya menggunakan topologi star. Di sini ada switch untuk perangkat network device-nya ya teman-teman. Setelah itu ada router dan untuk perangkat end device-nya saya menggunakan PC teman-teman. Setelah itu untuk kabelnya saya menggunakan kabel copper strike through ya teman-teman. Untuk konfigurasi IP-nya saya sudah mengkonfigurasikan menggunakan DHCP. Eh, di sini bisa dilihat bahwa konfigurasi saya telah berhasil teman-teman. Untuk fungsi-fungsi di masing-masing alat, router sendiri berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer dan mengelola lintas data di dalamnya. Sedangkan untuk switch sendiri berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan, teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika misalnya ada yang kurang jelas atau saya salah penyebutannya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih.